Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video presentasi kelompok 8 mata kuliah Statistika Pendidikan. Perkenalkan, saya Sofi Dayat dengan NIM 2662414 dan teman saya Naila Nurhendriawati dengan NIM 2662430 dan Siti Fatimah 2662438. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menggunakan regresi linier sederhana. Pada video ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai latar belakang, terus motivasi belajar, masalah dan tujuan penelitian. Untuk selanjutnya materi akan diteruskan oleh teman saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan dari latar belakang penelitian. Mari kita mulai pembahasannya. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang menggerakkan mahasiswa untuk aktif belajar dan berusaha mencapai prestasi terbaik. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi umumnya lebih tekun, disiplin, dan bersemangat dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat dikatakan sebagai kunci utama prestasi akademik mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan motivasi yang kuat, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan dirinya memperoleh hasil belajar yang lebih baik serta memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengukur pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar menggunakan regresi linier sederhana. Rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan? Dan keempat, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa FTIK. Yang kedua, mengukur besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar secara kuantitatif. Yang ketiga, menerapkan metode regresi linier sederhana sebagai alat analisis statistik yang tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan rekomendasi kepada dosen maupun institusi agar dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa sehingga prestasi belajar mahasiswa juga semakin meningkat. Selanjutnya ada variabel penelitian. Ada motivasi belajar X dorongan internal dan eksternal yang mendorong mahasiswa untuk aktif belajar dan mencapai tujuan akademik. Selanjutnya ada pengukuran atau X menggunakan skala angket atau kuesioner dengan penelitian skor motivasi belajar mahasiswa FTIK.
Selanjutnya ada prestasi belajar atau Y, hasil capaian akademik mahasiswa yang diukur melalui nilai atau indeks prestasi kumulatif atau IPK. Ada hubungan linier, Y sama dengan A plus BX, nah dimana X ini merupakan motivasi yang memengaruhi Y atau prestasi secara langsung dan terukur. Selanjutnya ada regresi linier sederhana. Perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi. Nah, tanpa adanya pengembangan SDM, individu maupun organisasi akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan yang terjadi. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kinerja dan daya saing. Pengembangan SDM menjadi solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas, SDM diharapkan mampu bekerja secara lebih efektif dan inovatif. Nah, oleh karena itu, pengembangan SDM perlu menjadi prioritas utama dalam setiap organisasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini ada 40 mahasiswa FTIK sebagai responden yang dipilih secara representatif. Yang kedua ada teknik pengumpulan angket dengan skala penilaian motivasi belajar dan prestasi akademik. Yang ketiga ada analisis data. Pengolahan data ini secara manual dan menggunakan aplikasi Excel. Yang keempat ada validasi data, pemeriksaan kelengkapan dan konsisten data sebelum analisis regresi. Selanjutnya ada data penelitian. Sigma X sama dengan 122. Ini total skor motivasi. Sigma Y sama dengan 3193. Ini total skor prestasi. Sedangkan sigma X kuadrat sama dengan 448. Selanjutnya ada sigma XY sama dengan 10.353. Sedangkan sigma Y kuadrat sama dengan 260.051. Sedangkan jumlah respondennya ada 40, rata-rata motivasinya ada 3,05 dan rata-rata prestasi ada 79,83. Selanjutnya ada grafik sebar. Grafik di samping ini menunjukkan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar dari 40 mahasiswa FTIK. Nah, setiap titik mewakili satu responden dengan nilai motivasi dan prestasi masing-masing. Nah, garis regresi ini menunjukkan tren positif yang kuat. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi pula prestasi yang diraih mahasiswa. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 55,15 plus 8,09X. Sedangkan koefisien korelasinya adalah 0,908. Selanjutnya ada koefisien determinasinya ada 82,4%. Hubungan positif dan kuat antara motivasi dan prestasi belajar mahasiswa FTIK. Koefisien korelasi atau bisa disebut dengan R. Rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y. Akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Data yang digunakan N sama dengan 40, sigma X sama dengan 122, sigma Y 3193, sigma X kuadrat sama dengan 448. Selanjutnya adalah sigma Y kuadrat sama dengan 2651. Selanjutnya adalah sigma XY sama dengan 10.353. Perhitungannya N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y sama dengan 40 dikali 10.350 dikurangi 122 dikali 3.193 sama dengan 414120 dikurangi 389 546 sama dengan 2
24.574. Yang selanjutnya adalah N sigma Y kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 40 kali 4, 448 dikurangi 122 kuadrat sama dengan 17920 dikurangi 14.884 sama dengan 3036. Selanjutnya adalah N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat sama dengan 40 X 2651 dikurangi 3193 kuadrat sama dengan 20, 40, 20, 40 sama dengan dikurangi 10, 19, 52, 49 sama dengan 20, 67, 91. Hasilnya R sama dengan 24.574 bagi akar 3036 dikali 20.606.791 sama dengan 0,808. Interpretasinya adalah hubungan sangat kuat antara motivasi dan interpretasi belajar. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Rumusnya R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan 0,908 kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,824. R kuadrat sama dengan 82,4%. Artinya sebesar 82,4% variasi prestasi belajar mahasiswa FTIK dapat dijelaskan oleh variabel motivasi belajar. Interpretasi 82,4%. Variasi prestasi belajar dijelaskan oleh motivasi belajar atau dapat dirumuskan dengan X 17,6%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Kesimpulannya, motivasi belajar memiliki kontribusi yang sangat besar dan dominan terhadap prestasi akademik mahasiswa FTIK. Selanjutnya adalah persamaan regresi. Persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh dari hasil analisis data adalah Y sama dengan 55,15 ditambah 8,09X. Interpretasi A sama dengan 55,15 jika motivasi belajar atau bisa disebut dengan X bernilai 0, maka prediksi prestasi belajar adalah 55,15. Ini merupakan nilai dasar prestasi tanpa pengaruh motivasi. Selanjutnya adalah B sama dengan 8,9. Setiap kenaikan 1 unit motivasi belajar, maka prestasi belajar mahasiswa FTIK diprediksikan akan meningkat sebesar 8,09 unit. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula prestasi yang dicapai. Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Hubungan positif dan sangat kuat antara motivasi dan prestasi belajar. Nilai korelasi 0,908 menunjukkan korelasi sangat kuat. Nah, motivasi belajar mempengaruhi sebesar 82,4% variasi prestasi belajar. Nah, setiap kenaikan 1 unit motivasi maka meningkat prestasi 8,09 unit. 17,6% prestasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar motivasi. Hasil signifikan secara statistik dan relevan secara akademik.
Persamaan regresi Y sama dengan 55,15 plus 8,09X terbukti valid. Motivasi belajar adalah prediktor kuat prestasi akademik mahasiswa. Selanjutnya adalah faktor lain. Lingkungan belajar yang kondusif atau mendukung kemampuan akademik dasar yang dimiliki mahasiswa, metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen, fasilitator kampus yang memadai, dan lengkap faktor pribadi mahasiswa seperti kesehatan dan motivasi diri. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Hubungan motivasi dan prestasi sangat kuat. Nah, korelasinya 0,908, sangat signifikan. Nah, motivasi menjelaskan 82,4% variasi prestasi. Faktor lain yang berkontribusi sebesar 17,6%. Nah, dosen perlu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Nah, institusi mendukung lingkungan belajar aktif, merekomendasikan penelitian faktor lain, dan mengembangkan model regresi multivariat.